Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan dibuka LKS-nya halaman 86. Nah, di sini judulnya adalah pada eksplorasi materi memahami isi teks bacaan tentang kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Nah, mari kita baca materinya. Di sini manusia merupakan makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk sosial? Nah, ini ada alasannya, kalian garis bawahi. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Nah, kehidupan sosial merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Kita dapat menemukan informasi tentang kehidupan sosial melalui cerita. Nah, saat kamu membaca cerita, bacalah dengan seksama. Lalu, kalian tandai kosakata atau kata yang belum pernah kamu ketahui makna sebelumnya. Nyarinya di mana? Kosakata adanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalian buka halaman 91. Nah, di sini memahami persamaan kata atau sinonim. Nah, sinonim itu sama saja dengan persamaan kata. Misalnya, contoh nih yang angka 1 nih, yang nomor 1. Adi membantu ibu. Lalu pada kalimat kedua, Adi menolong ibu. Nah, di sini perbedaannya di mana? Di membantu dan menolong. Tapi namanya tetap sama, Adi membantu ibu. Di sini yang kedua, Adi menolong ibu. Meskipun meskipun katanya berbeda, tetapi atau kalimatnya berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama. Membantu dan menolong itu maknanya sama. Nah, itu merupakan salah satu contoh sinonim. Lalu kita perhatikan pada tabel di bawah ini. Di sini ada nomor 1, kosakatanya peduli. Nah, persamaan peduli adalah memperhatikan. Lalu yang nomor 2 ada kelompok. Kelompok itu persamaannya adalah tim atau sama saja ya. Kelompok dan tim itu kan sama saja. Jadi kalian logikanya kelompok itu sama saja dengan tim, cuman itu kata lainnya, sehingga namanya sinonim adalah persamaan. Maka kelompok bisa juga disebut dengan tim. Lalu yang nomor 3, adapun gembira. Gembira itu persamaannya adalah senang. Paham ya? Gembira persamaannya adalah senang. Lalu yang keempat, membantu. Tadi sudah, membantu itu persamaannya adalah menolong. Lalu yang kelima ada kerabat. Kerabat sinonim atau persamaannya adalah saudara. Lalu kita lihat yang nomor 6, di sini ada kompak. Kompak itu sinonim atau persamaannya adalah rukun. Lalu nomor 7, siswa. Siswa persamaannya adalah murid. Nomor 8, kolaborasi. Kolaborasi itu persamaannya adalah kerjasama. Ini kalian diingat-ingat ya. Kolaborasi persamaannya kerjasama. Lalu yang ke-9, indah. Indah itu persamaannya adalah elok. Sama saja ya maknanya. Lalu yang ke-10, sosial. Sosial sinonimnya atau persamaannya adalah kemasyarakatan. Paham ya? Ini kalian pahami, kalian baca-baca berulang-ulang supaya memahami apa itu yang dimaksud dengan sinonim. Lalu kalian buka halaman 93.
Di sini ada dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, dongeng itu apa? Kalian garis bawahi. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, bisa disebut juga dengan cerita khayalan atau cerita karangan ya. Dongeng dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulis. Biasanya dongeng itu selalu berisi pesan-pesan moral yang mengajak pembaca atau pendengarnya untuk bersikap lebih baik. Misalnya, sikap kerjasama, saling menghormati, dan toleransi dalam kehidupan sosial. Nah, contoh dongengnya ada halaman 94. Itu bisa kalian baca sendiri di rumah, yang berjudul Nenek Tupai yang Sakit. Lalu selanjutnya dibuka halaman 97. Di sini ada memahami persamaan arti kata dalam teks bacaan. Nah, di sini ada suatu teks yang berjudul Sumpah Pemuda. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak kosakata yang kalian temui. Pada tabel kita perhatikan di sini ada yang pertama, tanah air. Tanah air itu persamaannya adalah tanah kelahiran. Lalu yang kedua, sumpah. Sumpah itu persamaannya adalah ikrar. Yang ketiga, khidmat. Khidmat itu persamaannya adalah khusyuk. Lalu keempat, bangsa. Bangsa persamaannya adalah masyarakat. Lalu dibuka halaman 102. Di sini menulis cerita sederhana berdasarkan gambar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya bagaimana cara menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, kalian pasti pernah melihat kan atau membaca komik. Di situ kan ada cerita disertai dengan gambar-gambarnya. Bagaimana? Nah, itu kita bisa belajar langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Maka kita amati dulu gambarnya. Kira-kira gambarnya sedang melakukan kegiatan apa. Lalu yang kedua, tentukan tema pada gambar. Nah, setelah kita perhatikan gambarnya, kita bisa tentukan tuh temanya apa ya. Misalnya, gambar di 102 itu anak sedang berlomba. Bisa saja temanya adalah lomba 17, lomba memperingati lomba dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus 1945, para siswa mengadakan lomba makan kerupuk itu misalnya. Lalu yang ketiga, buatlah kalimat sesuai dengan peristiwa pada gambar. Nah, setelah kalian amati, kalian buat tema, lalu kalian membuat kalimat sesuai dengan peristiwanya. Buat kalimat, kalian mengarang cerita misalnya. Di situ terdapat beberapa siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kurang lebih seperti itu, kalian membuat cerita. Selanjutnya, yang keempat, susun kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang padu. Ya, setelah kalian buat kalimat, lalu kalian susun dari awal sampai akhir sesuai dengan temanya atau sesuai dengan gambar yang tertera. Minimal membuat cerita itu 3-4 kalimat atau
1 paragraf itu minimal. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 104. Di sini membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Nah, di sini ada kosakata. Yang pertama adalah membantu. Membantu itu pertama kalimatnya Reza membantu Dela membersihkan kelas. Nah, jadi karena perintahnya adalah membuat kalimat dengan kata membantu, sehingga bisa saja membuat kalimatnya seperti di bawah ini, Reza membantu Dela membersihkan kelas. Bisa juga dengan nama orang yang lain. Adik membantu kakak membersihkan halaman rumah, itu juga bisa. Yang penting ada kata membantunya. Lalu yang kedua, berkunjung. Nah, kalian disuruh membuat kalimat dengan kata berkunjung. Misalnya nih, Udin berkunjung ke rumah pamannya di desa. Nah, bisa kan? Lalu contoh selanjutnya ada juga Rizka berkunjung ke rumah neneknya di kampung halaman daerah Solo misalnya. Seperti itu juga bisa. Yang penting ada kata berkunjungnya atau membantu sesuai dengan perintah soalnya. Mau suruh membuat kalimat dengan kata apa? Paham ya? Nah, tugasnya Bahasa Indonesia halaman 110, Romawi 1 dan 2. Sekian materi pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.